sambil membaca tasyahud, membaca asyhadu alla ilaha illallah. Pon para rabu saja sepada mulja termasuk sunat hayatnya sholat, hayat sunat hayat, yaitu meletakkan tangan dua di atas paha ketika duduk di tasyahud akhir, dengan tangan kanan nikah menggenggam, menggenggam, tangan yang kiri terbuka. Kemudian jari telunjuk ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah ini harus diangkat, diangkat sini kan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi prakteknya begini para bapak, para jamaah. Jadi toju, tawarruk, iftiros pada bayi. Nah toju senika, kula ben sampean sia salat, tengki, tangan si kanan nika menggenggam, terus nikah lebih baik jari jempol dimasukkan ke dalam. Kemudian tangan yang kiri nikah mekar, tapi jangan terlalu mekar, jangan mekar begini. Mau mekar begini nikah niat nyakar lagi, jadi mekarnya sedang-sedang saja nikah. Nah nikah ini sini kan, ini kan nggak kuku macan ini kan, di sini kan antara ujung jari senika, benjari senika, anika loros kelaben pokang, loros binika, tidak oleh mundur, tidak oleh maju, lagi, tidak oleh mundur, tidak oleh maju, jadi harus lurus. Nah, jari telunjuk senika ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah, nah, anika diangkat, jangan tetap meregem senika, tetap diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, begini caranya. Jadi para rabu saja, ini kesunat. Nah, ini kan meletakkan dua tangan ini di atas paha dua, lurus dengan jari-jari, itu adalah sunat. Sampai jangan menganggap itu rukun. Baik duduk iftiros, nikah, duduk iftiros ini kaki yang kanan berada di atas bokong. Ini namanya duduk iftiros. Ada lagi duduk tawarruk. Bagaimana? Ketika tasyahud akhir, nikah tawarruk. Jadi bokong nikah tak nempel de kaki yang tumit, kaki yang kiri, langsung bokong nempel ke bumi. Ini kan nyaman tawarruk. Nah, panjenengan nikah, kita semua nikah jangan menganggap itu rukun. Jadi sampai pakai tak senikah, maka tak asyhadu an la ilaha illallah atau tidak menggenggam atau yang kanan tidak beber, itu sah sholatnya. Doh, maksud ya beri wajib, tak wajib, kenika sunat hayat. Jadi mereka kalau baik atau sujud sahwi, sah. Apa-apa nikah tidak dimasukkan pada rukun, iki karena sholat nikah tak butuh toju. Sholat nikah bisa tedu, sholat nikah bisa dengan isyarat kedipan mata bagi orang yang sakit parah. Jadi mau pas nikah masuk ke rukun daripada ki orang yang sakit lagi. Naudzubillah, sakit stroke umpamanya, naudzubillah. Menurut muka kalau sarang panjangan jawabnya dari penyakit itu. Amin.
Amin Allahumma amin. Dan apa saya tunjuk sini memahami rukun. Dekik pada keterangan terakhir yang bab ibu saya baca, dekik tentang wudu. Sementing kudu sareng panjenengan andi pengertian oni bahwa at-tahiyatul apa tahiyat wajib. Asyhadu an la ilaha illallah kelaban nikah namanya tek pemergem pemekar tapi saya mekar rasara anika beni wajib beni rukun nikah sunat hayat sunat yang dibawanya sunat abad sunat hayat itu sampai kelopain tak asyhadu an la ilaha illallah tak senikah kelopain ya sah sholatnya tak usah sujud sahwi. Karena sebagian orang menganggap bahwa tangan sekanan nikah digenggam, tangan yang kiri nikah dibeber, itu menganggap rukunnya sholat. Kisah apa? Itu bukan rukun sholat tetapi sunat hayat. Apa dimasukkan sunat hayat? Mau tak maaf kok tidak dimasukkan kepada rukun? Yaitu tadi alasannya. Sholat itu tidak harus duduk. Saya duduk ini kan mau sehat. Bisa jadi sholatnya orang itu ada yang sakit, ada dengan isyarah karena pun sakit parah dan lain sebagainya. Mau lakukan sholat kelaban isyarah, ini tak usah pohon tosa pergem, tosa beber, telentang senika. Nenggi, kalau telentang, sholat telentang ini nggak usah dipergempon. Lalu bagaimana? Ya biasa sini keluar pada Mekah. Cuma jangan terlalu Mekah. Yang pas gegem nikah, lamun kita sholatnya dengan duduk. Orang setruk ya, kimon setruk sholat berisyarah mata baikon. Mau tak bisa bermata isyarah dengan hati terakhir pun berate. Mau tak bisa berate kiai kita warning pun. Nah, depak. Jadi para Rabu saja. Kemudian apa mak isyarah ketika kita nikah mengangkat jari telunjuk ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah. Apa waktu sekali ditong illallah apa dan dalam kitab nikah ini kitab Baijuri syaratnya takrib nikah terwaki bahwa illallah yang namanya jari telunjuk anika karena lit tauhid. Jadi Pak, karena lit tauhid, karena mengesahkan Gusti Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Ketika membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, berarti diketahui mengesahkan Gusti Allah. Nikah, kenapa kok diangkat? Nikah maknanya litauhid. Kemudian ketika diangkat, nikah sunat neng. Jari telunjuknya itu diam. Cukup diam asyhadu an la ilaha illallah. Neng nikah pohon. Jangan sampai madhab Syafi'i yang kita ikuti nikah kalau jari telunjuk itu tak neng akar-akar senikah. Asyhadu an la ilaha illallah akar-akar senikah. Nah akar burin aja. Lah itu dihukumi makruh. Tinggi dihukumi makruh. Mau terlalu banyak bisa jadi batal pun. Karena 3 kali gerakan sholat tanpa hajat
itu menurut Imam Syafi'i membatalkan sholat. Nikah para Prabu setuju. Jadi diangkat diam. Bagaimana Pak Kiai Abdina pernah melihat orang itu sholat, kemudian tak jari telunjuknya muter saja, yakinlah bahwa orang yang sholat itu kalau jarinya muter tepat poinnya nih Pak, tepat pusing. Kenapa kok pusing ya? Mungkin bisa jadi utangnya belum lunas, bisa jadi bokar wajib ini. Tapi kalau sholatnya orang Syiah itu ya begini, muter saja. Siapa yang mau prakteknya sholatnya Syiah atau imam yang lain? Siapa datang ke Mekah? Di Mekah ini kan berbagai cara sholat sedunia, gue ini kasar. Ngetela orang luar negeri kasar banyak. Alhamdulillah kita cerita sama pun tidak ada apa-apa makan. Kita ke Mekah bibur sekamar, maupun tidak, maupun. Alhamdulillah, terima di Allah Subhanahu wa Taala. Di sana itu cepat, bodoh yang bini tak mau kaki, abojo, orang India. Yang menurut Imam Madhab Syafi'i ada sah. Macam pun ini menurut cara praktek sholatnya orang sedunia, datanglah ke Mekah. Sampai menurut cema-cema orang datang ke Mekah. Ini kan sebuahnya cema-cema orang, mulai dari paling paling besar sampai si paling besar datang ke Mekah. Sampai orang seteki, pun orang si paling pentek berdekat tiba. Sampai si orang mancung sana, ben si orang pek ini kan berdekat tiga sama, berdekat. Mentara orang cema-cema suku berbagai dunia dari dunia, enggak sama. Gimana Taiwan belum sampai Tony kalau mau ketemu benar, mau di anak, jadi perlu ketemu di anak. Dia mau anak yang ngaji aja, pakai bawa aja. Nah, ini kok Montoro ketemu dengan berbagai suku, berbagai suku kita semua. Teone, dia makhluk Allah Taala. Dia bodoh makhluk politik kita, bodoh 2 meter setengah. Teki, produk pakai tembok ke plafon, bodoh. Nah, ini kan, kemudian para Rabu saja, apa kok jari telunjuk yang dipilih? Apa mak jari telunjuk kok tidak jari tengah, jari apa nih? Kelingking gitu, jari nikah atau jempol? Kenapa kok yang dipilih jari tengah? Apa mak pilih jari tengah? Mata lain saos, kok boten sing lituni mawon karena ini banyak, ada 5 jari. Yang dipilih kok hanya satu ini, asyhadu an la ilaha illallah. Ini satu. Apa? Di kitab ini, dalam kitab Bajuri, dijawab liitisolil irqi. Bil qalbi. Debun kitab nikah Pak. Anapa maepele nikah? Kok bukan jempol? Padahal jempol kan terhormat, ngiring aja dia Pak. Justru kalau kanjeng ditanya oleh orang kuning gerani Pak anak, mereka. Nah, orang yang ditanya itu, masya Allah, pasti berkata, ini orang baik ini, beradab orang ini, tunjuk pakai jari jempol. Tapi kamu jempol Pak anak, atau ditanya orang, bukan jari yang ditunjuk, tapi kepala. Kamu jempol Pak anak, orang diseruk ya.
Orang berkelao bisa pada gunung Sadik, pada bukan Sadik jadi celah, Ini kan tidak menghormat Pak, tidak beradab. Karena kepala itu bukan untuk menunjuk. Tapi dalam sholat dipilihlah jari telunjuk untuk asyhadu an la ilaha illallah. Apa? Karena otot yang ada di jari telunjuk nikah langsung bersambung dengan hati. Ini kan, wallahu a'lam. Ibu tahu nih kan, seperti boleh orang yang kitab sedikit boleh berdebat sedikit. Saya boleh tak tahu muka Pak, tak tahu asap udara mereka nak. Nanti kita tahu. Umah nikah buka nikah gimana hati udah Pak. Pokoknya kita kitab di sini pohon. Jadi otot-otot yang ada di jari telunjuk itu nikah langsung berhubungan dengan hati. Lah, kalau di pemahaman kalau memang jari telunjuk itu berhubungan langsung dengan hati, punya koneksi kepada hati, berarti si katon ini kan tidak pati sampung benate. Makanya Pak, kula mikir, makanya Pak, apa kalau seorang panjenengan ketika asyhadu an la ilaha illallah tauhid ya pun gila langsung langsung asampung benate. Ini Pak, benate. Asyhadu an la ilaha illallah langsung asampung benate bahwa Allah satu. Jadi selain ini kan tak sambung pun gampang jadi kemarin pun tak sambung dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kemudian syahadat ini main betting kan Pak. Main sur. Tapi mau nikah sambung benate. Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung hati tembus kepada hati. Makanya nikah yang dibuat syariat, jari telunjuk yang dibuat syariat kanggo diangkat. Ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini para Rabu saja. Jadi kesimpulannya bahwa wad'ul yadaini 'alal fahdaini, meletakkan tangan di atas paha sambil berisyarah dengan jari telunjuk, andika bukan rukun, akan tetapi sunat hayat. Walaupun panjenengan sholat berdiri umpaman, tapi setuju panjenengan, maka walaupun tidak meletakkan tangan di atas nikah atau tidak isyarah begini, ya sholatnya tidak batal. Kenapa? Pendapatnya mana kok satu ini yang diangkat satu, dan nikah karena berfaedah li tauhid, untuk mengesahkan kita kepada Allah. Kemudian kenapa kok dipilih jari telunjuk kok bukan jari-jari yang lain? Jawabannya yang kita itu karena jari telunjuk nikah otot-ototnya tersambung langsung kepada hati. Karena tersambung dengan hati, ketika sampai ditanya apa jomonano atau tinggi nikah, hati biore, oh berdisa. Hati, lagi Pak, hati namanya. Apa jomonana oh kesedihan dulu, macam rahmat terus dulu memberi copot tingkat kasebon. Nah, oh iya, oke kesoal. Dan ini apa dikate Pak? Asal buka, kate. Tapi saya tanya, apa jomonana kasar? Doang masjid terus baru cuma paku, lalu sampai ada pohon toron ini kan. Oh, tak kira sambung kate, kurang ajar gitu. Tak kira masuk kate tuh. Tak kira masuk kate. Cuma masuk kate nikah. Maka bener deh bener kitab nikah. Saya masuk kate nikah. Karena nikah langsung ke sambung berate.
Nah, ini kan para rabu saja tauhid meski asal buka kate. Ini kan para rabu saja. Jadi kalau itu kesimpulannya, yang sama lagi kita kau onik bahwa membeberkan tangan kiri, menggenggam tangan kanan, anikah benih perkara rukun. Tujuh pun iftiros maupun tawarruk sekian nikah benih rukun. Nah, ini kan serukun sekalimat tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul, ini ke serukun. Serukun nikah membaca sholawat asyhadu an la ilaha, ini ke rukun. Kemudian membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Terus nikah. Ini serukun, Pak. Serukun. Ini kemana harus saja. Mudah-mudahan ilmu sesuatu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau senang panjenengan oleh ilmu sebarokah di dini wa dunia wal akhirah.